tim nasional Indonesia harus mengakhiri catatan indah mereka setelah takluk atas Australia di babak 16 besar Piala Asia. Meskipun main bagus, skuad Garuda harus mengakui keunggulan atas negara Kanguru dengan 4 gol tanpa balas. Walaupun begitu, perjuangan skuad Garuda layak mendapatkan apresiasi yang tinggi. Pasalnya, mereka berhasil memulai Piala Asia dari fase terbawah dan mampu membungkam keraguan semua pihak. Selain itu, permainan timnas Indonesia juga mengalami progres yang cukup signifikan. Cetakul coba merangkum kronologi lengkap perjuangan tim nasional Indonesia di Piala Asia sebagai berikut. Memulai babak kualifikasi dari paling bawah. Timnas Indonesia memulai perjalanan mereka di Piala Asia melalui babak pertama kualifikasi. Skuad Garuda harus melewati fase tersebut setelah menjadi juru kunci di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu, anak asuh dari Sintayong gagal bersaing dengan sejumlah negara kuat yang berada di dalam grup F, mulai dari timnas Thailand, Vietnam hingga Uni Emirat Arab. Ajang kualifikasi Piala Asia ini menjadi penentu nasib sang pelatih Sintayong. Saat itu PSSI sempat dirumorkan untuk mengevaluasi setelah dinilai masih minim prestasi. Meskipun begitu, Sintayong mengaku gak gentar menghadapi isu tersebut. Pelatih kelahiran Yeongdeok itu berjanji bisa memenangkan 2 pertandingan kontra China Taipei. Janji tersebut bisa ditunaikan dengan baik dengan kemenangan secara 2 leg. Pada pertandingan leg pertama, skuad Garuda mampu menang lewat gol dari Ramai Rumakiek dan juga Evan Dimas. Walaupun menang, pasukan Merah Putih banyak mendapatkan kritikan karena hampir kecolongan di menit akhir. Beruntung, Taiwan hanya bisa membalas lewat 1 gol saja. Sintayong juga mengaku kurang puas dengan permainan yang dipertontonkan oleh anak-anak asuhnya. Dirinya bilang akan melakukan evaluasi pada pertandingan leg kedua. Ternyata omongan Sintayong bisa dibuktikan setelah Garuda menang dengan 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini sangat disyukuri oleh para staf dan juga pemain. Sintayong sangat mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang dinilai sudah bekerja keras. Coach Sintayong berjanji akan memberikan yang terbaik di fase kedua nanti. Lolos dramatis di kualifikasi walaupun diremehkan. Perjalanan terjal kembali menghantui Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda tergabung dalam grup A bersama Yordania, Nepal, dan sang tuan rumah Kuwait. Di babak ini AFC menentukan jika tim yang berhak lolos hanyalah juara dan juga runner-up grup. Di atas kertas, Yordania dan Kuwait menjadi tim yang paling diunggulkan untuk lolos ke putaran final. Pasalnya, kedua negara ini punya posisi ranking FIFA yang jauh lebih baik dari skuad Garuda. Jordania saat itu berada di posisi ke-91, sedangkan Kuwait menempati peringkat 146 dunia dan juga menjadi tuan rumahnya. Sementara itu, Indonesia masih tercecer jauh di ranking 159 FIFA. Hal itu membuat anak asuh Sintayong dianggap sebelah mata oleh berbagai media. Salah satunya datang dari media asal Kuwait yakni Al-Anba. Laman tersebut menuliskan jika Jordania dan Kuwait akan melewati babak grup ini dengan mudah. Media itu menilai Nepal dan Indonesia punya perbedaan level permainan yang cukup signifikan. Selain itu, Al-Anba juga menuliskan Kuwait punya peluang besar untuk menjadi juara grup. Prediksi ini berkaca dari keuntungan skuad Al-Azraq yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Sayangnya, hasil yang didapatkan justru berbanding terbalik dari yang sudah diprediksi. Menjalani laga pertama kontra Indonesia, Kuwait justru takluk dengan skor tipis 1-2. Padahal skuad Al-Azraq sudah unggul terlebih dahulu lewat gol tunggal dari Youssef Nasser. Namun, pasukan Sintayong mampu comeback lewat 2 gol dari Mark Locke dan Rahmat Irianto. Kekalahan ini membuat pelatih Kuwait saat itu marah besar. Vitezslav Lavika nggak habis pikir dengan para pemainnya yang kehilangan fokus. Mantan pelatih Kuwait ini meminta anak asuhnya untuk bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Sayangnya, perjuangan Kuwait harus sia-sia setelah hanya finish di peringkat ketiga. Skuad Al-Azraq tercatat hanya bisa meraih 1 kemenangan atas Nepal. Sedangkan kontra Jordania, Kuwait harus takluk dengan 3 gol tanpa balas. Sementara itu, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023 secara dramatis. Hasil itu diraih setelah skuad Garuda mampu membabat habis Nepal dengan 7 gol tanpa balas. Keberhasilan itu membuat Indonesia kembali bermain di Piala Asia sejak 15 tahun absen. Terakhir kali skuad Garuda mencicipi Piala Asia saat kita menjadi tim tuan rumah di tahun 2007.
Meski lolos, Indonesia tetap mendapatkan respon negatif dari berbagai media asing. Salah satunya adalah media asal Vietnam yakni Soha. Media tersebut memprediksi timnas Indonesia bakal gugur cepat di perhelatan Piala Asia 2023. Menurut Soha, Thailand dan Vietnam punya peluang lebih besar melaju jauh ke Piala Asia. Perdebatan pemain lokal dan keturunan. Perjuangan timnas Indonesia menemui hambatan setelah berbagai pihak menolak adanya program naturalisasi. Akmal Marhali menuding pemain naturalisasi merupakan permainan dari agen. Dia menyebut naturalisasi seharusnya bersifat natural dan gak perlu dikejar. Akmal menilai PSSI sudah menjatuhkan harga dirinya karena membujuk pemain asing untuk bergabung. Koordinator dari Save Our Soccer ini mengatakan naturalisasi harus dari keinginan sang pemain dan tanpa paksaan. Akmal menambahkan jika hal ini merupakan bisnis dari agen pemain. Mantan ketua PSSI yakni Muhammad Iriawan langsung menyangkal tuduhan yang dilontarkan oleh Akmal. Iwan Bule meminta Akmal untuk mau berpikir sebelum melontarkan komentarnya. Dia menyebut jika agen merupakan jembatan komunikasi antara PSSI dan pemain. Pria kelahiran Jakarta ini mengatakan jika agen turut membantu untuk melengkapi data pemain yang diinginkan. Hassani Abdul Ghani selaku petinggi PSSI menyebut tuduhan yang dilontarkan Akmal nggak mendasar. Abdul Ghani menilai sang pengamat hanya memikirkan sisi negatifnya saja. Padahal Kementerian Olahraga telah merestui keputusan PSSI yang ingin menggait pemain keturunan. Mantan Menpora yakni Zainuddin Amali menjelaskan langsung ke awak media. Amali menilai naturalisasi alias diaspora adalah permintaan langsung dari Sintayong. Dia mengatakan jika hadirnya naturalisasi akan menjadi progres jangka panjang untuk tim nasional Indonesia. Amali menyebut patokan pemain naturalisasi dilihat berdasarkan kualitas dan gak asal comot. Apalagi Sintayong punya kriteria pemain keturunan yang kini berkarir di Eropa. Pria asal Gorontalo itu mengatakan pemain tersebut tentunya punya kualitas di atas pemain yang lahir di Indonesia. Indra Syafri juga sempat menolak keputusan PSSI untuk menaturalisasi pemain. Lewat perbincangan di channel YouTube caknun.com, Coach Indra Syafri mengatakan jika hal itu dilarang oleh FIFA. FIFA punya aturan jika federasi dituntut untuk aktif dalam pembinaan pemain. Sayangnya, sejumlah pihak justru nggak puas dengan performa pemain-pemain blasteran. Termasuk pengamat sepak bola Tommy Welly yang sempat mengkritik performa para pemain naturalisasi. Pria yang akrab disapa Bung Towel ini meminta para penggemar untuk nggak memberikan panggung yang berlebihan. Menurutnya, pemain naturalisasi masih belum tampil begitu maksimal. Bung Towel pun meminta PSSI untuk nggak melupakan pemain lokal tanah air. Dia juga menuntut federasi untuk membenahi kualitas liga yang dinilai masih belum baik. Namun Hamdan Hamedan punya komentar yang berbeda terkait perdebatan pemain naturalisasi. Dia meminta semua pihak untuk nggak membedakan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Menurut Hamedan, semua pemain sudah mendapatkan paspor Indonesia dan sah secara hukum. Arya Sinulinga juga meminta semua pihak untuk menghentikan perdebatan anti local pride dan naturalisasi. Ketua PSSI saat ini yakni Erick Thohir menyebut Indonesia masih membutuhkan 150 pemain berkualitas. Hal itu untuk mendukung skuad Garuda bisa berprestasi di kancah internasional. Mencetak sejarah baru dengan skuad termuda. Sintayong mengharapkan para pemain keturunan bisa beradaptasi dengan cepat bersama skuad Garuda. Dirinya menyiapkan mereka untuk perhelatan Piala Asia 2023. Namun sejumlah pemain keturunan masih belum tampil maksimal di sejumlah pertandingan uji coba maupun resmi. Hal itu dilihat dari performa skuad Garuda. Pasukan Merah Putih selalu gagal meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga menghadapi Irak, skuad Garuda bahkan takluk dengan skor telak 5-1. Gak cuma itu, tim nasional Indonesia juga menelan kekalahan atas Libya dan Iran di pemusatan latihan di Turki. Sintayong beralasan kekalahan di uji coba karena persiapan yang minim. Selama di Turki, sang pelatih menginstruksikan para pemain untuk fokus latihan fisik. Sintayong menilai jika para pemain sudah tampil maksimal dan berjuang di atas lapangan. Dirinya juga berharap jika skuad Garuda berani menguasai bola pada setiap pertandingan. Pelatih 53 tahun ini cukup optimis dengan kiprah tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023.
Dikutip dari Kompas.com, Sintayong menilai Indonesia bakal menjadi tim kuda hitam di Piala Asia. Targetnya saat itu adalah bisa mengantarkan skuad Garuda lolos ke babak 16 besar. Hebatnya, Sintayong berhasil membuktikan ucapan besarnya tersebut. Skuad Garuda lolos secara dramatis ke babak 16 besar dengan berbagai catatan, rekor, dan juga sejarah. Pasukan Garuda Asia menjadi tim dengan skuad termuda di perhelatan Piala Asia 2023. Rata-rata usia pemain Indonesia saat ini adalah 24,33 tahun. Sintayong juga berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos dari fase grup untuk pertama kalinya. Selama ikut berkompetisi, skuad Garuda memang selalu gagal menembus babak 16 besar. Dalam sesi konferensi persnya, Sintayong menyebut Indonesia mustahil bisa mengalahkan Australia. Dia memperkirakan skuad Garuda hanya bisa menang sebesar 30% saja. Tersingkir terhormat atas Australia. Prediksi Sintayong benar-benar terbukti di mana Indonesia takluk atas Australia. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan negeri Kangguru dengan 4 gol tanpa balas. Pasukan Merah Putih sebenarnya bisa mengimbangi permainan dari skuad Sokros. Di babak pertama, timnas Indonesia bahkan mampu membangun serangan yang lebih baik. Skuad Garuda beberapa kali menebar ancaman ke pertahanan skuad Sokros. Punggawa timnas Indonesia berhasil mencatatkan 5 tembakan di babak pertama. Namun sayangnya berbagai peluang ini gagal dimanfaatkan dengan efisien. Sementara Jackson Irvin dan kawan-kawan justru mampu memanfaatkan celah di pertahanan timnas Indonesia. Australia berhasil unggul lewat gol bunuh diri dari Elkan Bagot di menit ke-12. Pemain dari Ipswich tahun ini salah mengantisipasi umpan dari Irvin sehingga bola berbelok ke gawang skuad Garuda. Negeri Kangguru kembali unggul lewat gol dari Martin Boyle menjelang berakhirnya babak pertama. Sedangkan 2 gol tambahannya dicetak lewat Craig Goodwin dan juga Harry Souttar. Meski kalah telak, Sintayong tetap memuji penampilan impresif dari punggawa Merah Putih. Menurutnya, performa timnas Indonesia nggak kalah jauh dibandingkan dengan Australia. Sintayong merasa kalau skuad Garuda hanya kalah dari sisi pengalaman dan konsentrasi. Mantan pemain Brisbane Roar ini juga bilang timnas Indonesia punya nasib yang kurang beruntung. Skuad Garuda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik apabila nggak kebobolan seperti gol pertama. Komentar yang sama juga dilontarkan oleh pelatih Australia yakni Graham Arnold. Pemain berumur 60 tahun ini kagum dengan permainan hebat dari timnas Indonesia. Arnold merasa skuad Garuda memberikan perlawanan yang cukup sengit untuk skuad Sokros. Dia bilang penampilan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sangat layak untuk diapresiasi. Media asal Malaysia yakni Makan Bola juga turut memuji permainan skuad Garuda. Mereka menuliskan jika timnas Indonesia bermain luar biasa meskipun tumbang dengan skor telak. Selain media Malaysia, media dari Vietnam juga turut menyoroti kiprah skuad Garuda. The Tau 247 menilai timnas Indonesia tampil berani melawan tim besar seperti Australia. Padahal kedua negara ini punya perbedaan peringkat FIFA yang cukup signifikan. The Tau 247 juga kagum dengan usaha keras skuad Garuda mengimbangi permainan skuad Sokros. Padahal timnas Indonesia hanya menempati peringkat 142 FIFA. Ini berbeda 115 tingkat atas Australia yang saat ini menempati ranking ke-27 dunia. Itulah ulasan berakhirnya perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu sudah cukup puas dengan kiprah Garuda di perhelatan Piala Asia kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.